Wahai umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Jadi terkait dengan prosesor terbaru dari Phenom, yaitu Phenom yang masuk kelasnya Diablo, V01 DSP, dan juga subwoofer VO8SB, dua-duanya adalah Diablo, jadi bukan Pandora, yang memang ini paling banyak ditanya nih belakangan oleh para umat audio mengenai kinerja dan performanya. Kombinasi kedua barang ini bagaimana sih hasil suaranya? Apakah saya itu cukup membeli yang dua ini saja, bukan tipe Pandora? Apakah sudah cukup menyajikan suaranya? Jadi di video kali ini kita akan menguji coba dan juga memperlihatkan kepada para umat audio mengenai softwarenya dan juga apa saja sih perbedaannya sebenarnya dengan si prosesor 2.4. Kebetulan si subwoofer ini juga akan kita gunakan untuk meningkatkan bass di dalam kendaraan. Jadi duo barang ini akan kita review sekaligus untuk para umat audio sekalian. Jadi para umat audio, sekarang kita sudah ada di dalam mobil testingnya yang Poison biasa pakai untuk menguji produk-produk Pandora. Jadi di mobil ini kita tuh sudah memasang kabel plug and play sebetulnya. Dan mobil ini pada dasarnya sudah terpasang prosesor 4.6. Ini adalah prosesornya 4.6 MK2. Jadi ini adalah mobil yang sama yang kita waktu itu di videonya ada video eksperimen mengenai Pandora 46 yang kita gunakan active cooling. Nah sekarang kita akan menggunakan jalur-jalur yang ada di mobil ini. Kita akan memasangkan si prosesor V01 DSP ini. Jadi semua yang ada di mobil ini sebetulnya dia itu sudah plug and play pada dasarnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita tinggal menyambungkan kabel plug and play pada sistem soket Pandora yang biasa kita pakai. Lalu kita tinggal menggunakan sikring utama yang biasanya terdapat pada jalur kabel PNP. Jadi kabel PNP-nya itu sebetulnya ada sikring di sini, sikringnya sengaja tidak ada karena kita itu kalau pasang 46 biasanya kita pakai kabel direct langsung supaya dia itu listriknya terfokus bisa langsung ambil dari baterai utama kendaraan, tidak tersambung dengan jalur kabel PNP. Jadi kalau sekarang ini posisinya tinggal kita sabut aja kabel plug and play-nya. Kemudian bisa dilihat oleh para umat audio di sini soketnya itu sudah soket plug and play, jadi kabelnya bisa langsung kita pasangkan dengan mudah, langsung terpasang secara plug and play. Yang perlu kita lakukan, kita tinggal memasang sikring utama yang ada di dalam jalur kabel plug and play dengan sikring bawaan standar, sehingga Pandoranya kalau kita langsung start mobilnya dia itu sudah langsung bisa menyala teorinya. Jadi ini adalah kondisi di mana dia itu sudah terpasang kabel plug and play dan dia itu sudah dibuat untuk auto on. Jadi ini dia sudah langsung bisa menyala Pandoranya. Ternyata Pandoranya sudah sebetulnya bisa menyala dengan baik. Hanya saja karena head unit mobil ini itu masih sudah diganti dengan menggunakan Pioneer, bukan lagi standar. Jadi jalur auto ACC on-nya itu masih terpasang menuju ke si 46 yang kita gunakan. Jadi kita harus mengaktifkan auto on di sini baru dia sudah menyala seperti biasa. Speaker yang kita gunakan di mobil ini adalah speaker tipe Vertigo two-way untuk depannya, dan dia itu menggunakan speaker belakang koaksial. Kalau saya tidak salah itu kita menggunakan speaker koaksial tipe Veto untuk mobil ini. Karena aslinya mobil ini tuh menggunakan speaker ukuran 5 inci, mobil LCGC. Itu sebetulnya pakai Exodus SC cocoknya atau SCC. Cuman untuk di mobil ini sudah kita modifikasi supaya dia bisa menggunakan speaker Vertigo. Jadi pada video kali ini fokusnya adalah kita akan mencoba siapakah si prosesor Diablo dengan built-in ampli ini cocok dengan si speaker Vertigo dan sistem mobil tes yang dimiliki oleh Poison Store. Kemudian hal yang berikut yang harus kita lihat tentunya adalah kita akan menghubungkan jalur output yang dimiliki oleh si prosesor ini dengan RCA yang kita sambungkan ke subwoofer di belakang. Langsung nyala subwoofernya, belum apa-apa. Oke, sekarang kita lihat ke belakang.
Jadi ini adalah Pandora untuk kondisi posisi testing. Jadi di belakang sudah juga kita siapkan untuk para umat audio subwoofer Diablo. Sebetulnya subwoofer yang ditaruh di belakang itu dia lebih baik karena secara teorinya panjang gelombang dari frekuensi rendah itu kan sebetulnya panjang gelombangnya. Dia itu sampai ke depannya itu lebih bagus kalau kita mau blending dengan kick bass sebetulnya. Jadi posisi subwoofer kolong itu harap diperhatikan kalau dia ditaruh di antara speaker depan sama tengah, itu fasenya harus dimainkan dengan benar sehingga benar-benar menyatu. Tapi kalau lebih baik dan lebih mudahnya supaya suara subwoofernya ini itu bisa gabung dengan baik, lebih bagus ditaruh di belakang sebetulnya. Oke, kita kembali ke topik utama. Yang kita lakukan di sini sengaja kita memasang si subwoofer Diablo itu dengan menggunakan power supply eksternal. Jadi kita tidak perlu narik-narik kabel lagi ke depannya. Jadi urusan perkabelan jauh lebih mudah. Jadi sekarang kita bisa langsung mencoba untuk mendengarkan suara dan melihat secara software apa saja fitur yang dimiliki oleh prosesor dari Diablo ini. Jadi para umat audio, sekarang kita akan melanjutkan untuk melihat fitur-fitur yang dimiliki oleh si prosesor Diablo ini secara software. Tentunya ada beberapa fitur yang tidak ada dari prosesor Diablo ini. Oke, di sini kita akan menggunakan V-Control seri 3013. Ini adalah software Pandora yang satu tingkat sebelum yang paling baru. Nanti kita coba juga terhadap software yang paling barunya itu apakah bisa connect ke si prosesor ini atau tidak. Oke, langsung terkoneksi. Sebetulnya si prosesor ini menggunakan software V-Control 5 yang paling baru, yang juga adalah software yang digunakan untuk prosesor 24, 28, 46 MK3 dan VPR 3HD. Dan 412 tentunya. Jadi softwarenya itu sama seperti 2.4 kurang lebihnya. Jadi para umat audio sekalian, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita melihat fitur dan kelengkapan dari si prosesor yang satu ini. Di video memang saya tidak menjelaskan apakah dia itu memiliki koneksi Bluetooth atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari softwarenya, dia ternyata ada pilihan untuk Bluetooth-nya. Jadi sekarang saya mau coba untuk mengkoneksikan prosesor ini dengan gadget yang saya miliki dan melihat apakah kita bisa memainkan musik langsung ke si Pandora. Jadi di sini ada tulisannya V01 DSP. Jadi dia itu meskipun masuk ke dalam kategori prosesor yang paling terjangkau dari Venom, dia juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi kita itu bisa langsung memainkan musik dari gadget kita menuju ke si Pandora. Ini saya akan coba pairing request oke. Dan kita sekarang akan langsung memainkan lagu dari gadget menuju ke si Pandora. Jadi volume, ingat kalau kalian itu direct Bluetooth-nya langsung dari handphone menuju Pandora, seluruh kontrol steering itu tidak berfungsi karena langsung, itu yang namanya direct. Lagunya dari Spandau Ballet, biasa saya dengerinnya lagu tahun 80-an, jadi bisa ditebak dong umur saya umur berapa. Tidak ada kendala. Jadi konfirmasi kalau si prosesor Diablo VO01 DSP ini sudah memiliki Bluetooth input. Jadi tidak perlu khawatir buat para umat audio yang memang masih ingin supaya estetik mobil klasik kalian itu tetap ada, tapi pengen supaya ada koneksi Bluetooth-nya dan suara lebih bagus, bisa menggunakan prosesor ini sebagai pilihannya. Kemudian kita melihat di sini konfigurasi dari softwarenya itu benar-benar sama seperti 2.4, tidak ada perbedaannya.
Dari segi fitur segala macamnya itu ada semua di sini, input ada, delaynya juga sama. Oke, karena kita sudah tadi konfirmasi Bluetooth oke, kita sekarang akan masuk ke dalam high level input untuk melihat sistem delay dan sistem inputnya. Totalnya sama persis seperti software yang digunakan untuk prosesor Pandora modern lainnya. Jadi meskipun dia kelasnya Diablo, softwarenya tetap kelasnya Pandora. Ini adalah petanda yang bagus karena tidak menurunkan kualitas dari hasil suara yang dimiliki oleh si prosesor yang satu ini. Kemudian kita melihat dan konfirmasi seluruh fitur software itu bisa digunakan semua tanpa ada lag. Lalu kita sekarang akan mendengarkan hasil suaranya seperti apa setelah kita tuning si prosesor dan subwoofer dari Diablo series ini. Jadi para mata audio sekalian, dari tes suara dapat disimpulkan bahwa si prosesor Diablo ini ternyata suaranya sama persis seperti si DSP 2.4. Hanya saja dia memang minim sekali fitur-fitur output yang tidak bisa membuatnya itu menjadi pure DSP. Kalau 2.4 itu kan dia dilengkapi dengan 6 buah RCA output. Jadi kalau kita itu memang ingin memiliki prosesor murah, tapi kita juga pengen output yang lebih kuat, tentunya kita bisa memilih untuk menggunakan DSP 2.4 karena kita bisa menggabungkannya dengan amplifier eksternal. Kalau prosesor yang ini dia itu tidak bisa kita tambahkan amplifier luar karena dia outputnya memang RCA-nya tuh cuma ada sepasang yang kita sudah gunakan untuk menjalankan si subwoofer Diablo. Tapi secara intinya saya tidak melihat perbedaan cukup signifikan gitu antara 24 dengan si prosesor Diablo ini. Hasil suara kekuatannya itu kurang lebih malah 11-12, mirip-mirip. Cuman perbedaan utamanya memang ada di subwoofernya. Jadi tadi kita mencoba si subwoofer Diablo, dia itu dari segi kekuatan output sedikit kalah dari si DBX 8.2. Jadi kalau memang kombinasinya itu kalian tidak mau suara bassnya yang kuat-kuat, ini adalah paket yang oke. Cuman kalau mau bassnya bisa sedikit lebih memberikan impact, itu si 82 lebih ada impactnya. Tetapi pilihan subwoofer bisa saja kalian pilih yang lain. Ada banyak sekali pilihannya, ada DBX 10.1, ada DBX 7.1, ada DBX 81 dan berbagai macam lainnya. Bahkan kalau kita mau pakai monoblok pun ada pilihan monoblok yang dikeluarkan juga oleh Diablo, si amplifier kecil 400.1 M itu dia ada. Kalian bisa menggabungkannya untuk menggunakan subwoofer 10 inci atau 12 inci misalnya kalau kalian pengen bass yang lebih kuat lagi. Tetapi dari hasil suara sih sebetulnya tidak ada bedanya dengan 2.4. Ini adalah pilihan yang cukup menarik. Cukup recommended dari Poison Store karena prosesor best sellingnya di toko kita itu adalah 2.4 sebetulnya. Jadi para umat audio sekalian, itu saja hasil video percobaannya. Jadi kalau kalian ingin beli prosesor, jadi kalau budgetnya itu kalian terbatas dan juga pengen sesuatu yang cukup terjangkau tapi hasil suaranya sudah maksimal, ada dua pilihan mendasar yang bisa kalian pilih, yaitu prosesor dan subwoofer tipe Diablo atau prosesor Pandora dengan subwoofer DBX. Jadi ini adalah paket yang lebih tinggi tingkatannya sebenarnya dari paket yang sebelah sini. Jadi kita lihat, sudah perhatikan tadi itu ada beberapa perbedaan yang membedakan antara si prosesor Pandora dan prosesor Diablo. Tetapi pada intinya keduanya itu memiliki kekuatan yang sama. Hanya banyak memang pengurangan untuk menurunkan harga si Diablo tadi tersebut. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa datang ke Poison Store untuk membeli paket kiri atau paket kanan, terserah para umat audio sekalian.